Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika untuk kelas 11. Kali ini Bumti akan menyajikan sebuah materi, yaitu tentang vektor. Seperti kalian ketahui, kemarin pada saat pembelajaran PJJ sudah Ibu berikan sedikit tentang materi vektor. Hari ini di pembelajaran lewat video rekaman ini Ibu akan lebih perjelas lagi supaya kalian yang kemarin mungkin masih sedikit bingung, hari ini kebingungan kalian akan sedikit terjawab sudah. Kita mulai ya anak-anak ya. Vektor, kita mengenal bahwa besaran itu ada dua ya, besaran itu ada dua ya. Kalian mengelar besaran itu di fisika, di matematika juga ada. Besaran yang pertama itu besaran skalar ya, yang kedua namanya besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar itu besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Dinyatakan oleh besarnya saja. Besarnya dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya, waktu, suhu, volume, laju, energi. Jadi, berapa waktunya pukul sekarang, berapa suhunya, kan hanya dinyatakan oleh besarnya saja. Misalnya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau suhu mungkin 30 derajat, itu kan berarti hanya dinyatakan besarnya saja. Nah, yang seperti itu kita namakan besaran skalar. Lah, bagaimana dengan besaran vektor? Kalau besaran vektor itu dinyatakan besar dan arahnya. Jadi ada besar, kemudian ada arahnya. Kalau suhu kan tidak mungkin suhunya 30 derajat kemana, itu arahnya mana kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau besaran vektor itu ada besarnya dan ada arahnya. Contohnya kecepatan, percepatan, dan gaya. Itu namanya besaran vektor. Kemudian bagaimana cara menggambarkan? Kita menggambarkan dan kita menuliskan notasi vektor. Jadi misalkan ada sebuah garis panjang ya. Di ujung-ujungnya kita berikan nilai P dan Q. Di ujung-ujung kita beri P dan Q. Maka titik yang pertama itu namanya titik pangkal. Contohnya tadi titik pangkalnya P. Kemudian seret menuju titik Q. Titik itu berarti titik ujung. Titik pangkalnya P, titik ujungnya Q. Kemudian ada tanda panah di titik Q. Itu menunjukkan arah vektornya. Nah, kemudian besarnya vektor atau panjangnya tadi vektor P ke Q, panjangnya berapa? Itu cara penulisan di matematika itu tanda mutlak PQ. Ya, tanda mutlak PQ. Kalau ada tanda mutlak 2 itu berarti membacanya panjang vektor PQ. Nah, biasanya notasi vektor itu disimbolkan dengan huruf tebal. Kemudian ada anak panah di atasnya. Ada tanda anak panah di atasnya. Atau kalau tidak mungkin tanda miring, huruf miring. Kemudian ada beberapa catatan kasus ya, khusus ya. Dua vektor sama. Dua vektor itu dikatakan sama besarnya, sama arahnya, maka kita menuliskannya A sama dengan B. Tadi misalkan vektor PQ, sama-sama arahnya ke kanan misalkan. Ya. Panjangnya juga sama-sama 5 cm. Jadi ketika dua vektor itu arahnya sama dan besarnya sama, itu kita bisa tuliskan sebagai A sama dengan B. Terus bagaimana kalau dua vektor dikatakan tidak sama? Kalau tidak sama, satu arahnya berbeda, satunya ke kanan, satunya ke kiri, itu sudah dipastikan namanya vektor yang tidak sama atau A tidak sama dengan B. Kemudian besarnya tidak sama.
P ke Q tadi yang 1 10. Terus di sini ada P Q lagi, tapi besarnya mungkin 6, 7, 8. Ini besarnya tidak sama. Walaupun mungkin arahnya sama. Ini A tidak sama dengan B lagi. Atau terpenuhi dua-duanya. Besarnya ya tidak sama, arahnya juga tidak sama. Berarti ini 3 kategori vektor tidak sama. 1, mungkin hanya arahnya saja. 2, mungkin hanya besarnya saja. Yang ketiga, mungkin dua-duanya terpenuhi. Ya, sudah tidak sama di besarnya, juga tidak sama di arahnya. Kemudian di vektor juga kita mengenal operasi matematikanya, yaitu ada operasi jumlah, ada operasi selisih, dan ada operasi kali. Ya, jadi di vektor itu berlaku operasi matematika, operasi jumlah, operasi vektor, kemudian operasi kali. Sekarang yang pertama, operasi jumlah dan selisih. Kalau di operasi jumlah ya dan selisih itu ada beberapa metode. Ada metode jajaran genjang, ada metode segitiga, ada metode poligon, dan ada metode urean. Ya, nanti akan lebih jelas lagi kalau kalian melihat PowerPoint yang Ibu sajikan. Kemudian setelah operasi vektor penjumlahan dan selisih, perkalian di dalam vektor itu ada perkalian skalar dengan vektor, ada perkalian vektor dengan vektor. Ya, ada perkalian skalar dengan vektor, ada vektor dengan vektor, ada 2. Lah, vektor dengan vektor juga ada 2, yaitu perkalian titik atau kita kenal dengan dot product dan perkalian silang atau cross product. Kita yang pertama, perkalian skalar dengan vektor. Contoh, ada perkalian skalar dengan vektor. Misalkan ada suatu vektor. Misalkan ada vektor A. Kita akan mengalihkan dengan skalar. Skalar itu bilangan ya. Anak-anakku ya, skalar itu bilangan. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Setengah atau berapapun boleh ya. Namanya skalar. Biasanya kita simbolkan huruf K. Ya. Misalkan K-nya itu kita ambil 3. Kemudian ada misalkan panjang vektornya sekian. Ya. Panjang vektor sepanjang ibu jari ibu dikalikan 3. Ibu jari ibu ini disimbolkan sebagai A, vektor A. Ini vektor A. Dikalikan dengan 3, skalanya 3. Berarti kita menuliskan 3A. Berarti hasil dari 3A itu ada panjang vektor jarinya bumi itu ada 3. 1, 2, 3. Berarti nanti sepanjang segini. Ya, yang tadinya hanya 1 karena kita kalikan skalar 3, panjangnya berlipat menjadi 3. 1, 2, dan 3. Jadi panjangnya jadi sekian. Tentu dengan arah yang sama. Jika positif, jika negatif maka berlawanan. Ya. Kemudian sekarang kita ke perkalian vektor dengan vektor. Kalau tadi skalar dengan vektor. Sekarang vektor dengan vektor. Ada 2 tadi ya, yaitu dot product dan cross product. Sekarang yang pertama dulu, dot product. Kalau kalian membaca kemarin materi dari Ibu, perkalian dot product itu simbolnya titik hitam besar ya. A titik B, tapi titiknya bukan titik kecil, itu simbol hitam besar. Berarti itu membacanya A dot B. A dot B. A sebuah vektor, B
juga sebuah vektor, maka hasilnya C. Hasilnya malah skalar. Vektor dikalikan vektor, hasilnya malah skalar. Hasilnya adalah sebuah bilangan. Ya, sampai sini paham ya? Vektor dengan vektor, kita dotkan, kita kalikan, simbolnya itu titik besar, hasilnya skalar. Nah, kemudian sifat-sifat perkalian titik dot produk sama ya, sama dengan sifat yang perkalian pada umumnya. Ada komutatif, A dot B sama dengan B dot A. Ada distributif, A dot B ditambah C itu hasilnya akan sama dengan A dot B ditambahkan A dot C. Ada catatan, beberapa catatan kasus khusus ya. Jika A dan B saling tegak lurus, nah kita mengenal di vektor itu saling tegak lurus dengan nama ortogonal. Ya, kapan terjadi ortogonal atau kapan terjadi tegak lurus? Jika vektor A dot vektor B hasilnya 0, jadi skalarnya itu 0. Ya, berarti ini vektornya saling tegak lurus atau ortogonal. Kemudian jika A dan B searah, jika searah maka berlaku A dot B sama dengan A dot B juga. Jadi sama ya. Tapi kalau berlawanan itu A dot B sama dengan ada minnya. Karena kalau berlawanan itu kan negatif. Negatif A dot B. Nah, sekarang kita mengenal subbab dari vektor, yaitu namanya vektor satuan. Vektor satuan, ya. Notasinya itu ada A sama dengan vektor A dibagi panjang A. Nah, vektor satuan itu nanti dia terpengaruhnya dengan dimensi 2 atau dimensi 3. Jadi kalau dimensi 2 jadi I dan J. Kombinasi linearnya I dan J. Tapi kalau dimensi 3 itu ada I, J, dan K. Sifat-sifat perkalian titik. Jadi I dikali I itu sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K. Itu sama dengan 1. Kalau I dikalikan J, J dikalikan K, K dikalikan I itu malah justru 0. Nah, perkalian silang ya. Sekarang kita perkalian silang. Kalau tadi perkalian titik, sekarang kita ke perkalian silang atau cross product. Kalau cross product itu simbolnya tetap tanda silang ya. Kalau tadi dot product itu perkaliannya menggunakan titik hitam besar. Tapi kalau cross product itu perkaliannya menggunakan silang. Jadi I kali I, misalkan J kali J, vektor I kali vektor I, ya. K kali K, membacanya I cross I, J cross J, K cross K. Kalau tadi yang titik besar hitam itu bacanya I dot I, J dot J, K dot K, ya. Nah, perkalian di cross product itu kalau I cross J itu hasilnya K. I J K. I kali J hasilnya K. Kalau J kali K, J kali K, berarti sama dengan apa? I. Betul. Kalau K kali I, K cross I, berarti apa? J, ya. Jadi I kali J, I J K. Kemudian KI
JKI. Ya, itu diingat-ingat ya. Contoh, ibu punya vektor, ibu punya titik koordinat ya di titik A, yaitu 2, min 3, 4. Tulislah dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Jadi koordinat titik min 2, min 3, 4 itu masih titik koordinat biasa. Kalau itu mau dikatakan sebuah vektor, berarti harus ada IJK-nya. Ya, berarti bagaimana penulisannya? 2I min 3J plus 4K. Ya, ada koordinat 2, min 3, 4. Ini masih koordinat kartesius biasa ya. Bagaimana kalau dirubah ke vektor? Tinggal ditambah IJK-nya ya. 2I min 3J plus 4K. Kemudian ditanyakan juga berapa besar vektornya. Besar vektor ya. Besar vektor itu tadi Ibu sudah mengatakan, mencari besar vektor itu mencari mutlak. Ya, tadi ada tanda tegak. Ya. Membacanya vektor panjang vektor A. Itu tadi kan ada angka 2. Ada angka min 3, ada angka 4. Kalau mencari panjang vektor itu sama dengan akar. Nah, masing-masing titiknya itu kita kuadratkan. Berarti berapa? 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. Ditambah min 3 kuadrat, min 3 kali min 3, hasilnya pasti positif ya, 9. Tuh, ditambah 4 kuadrat berapa? 16. Berarti 4 ditambah 9 ditambah 16. Berapa akar? 29. Berarti besar vektor atau panjang vektornya akar 29 satuan. Jadi kalau hasil akhirnya itu tidak bisa kita akarkan, berarti tidak masalah. Mau kita hasilnya akar 29 boleh. Tapi kalau misalkan masih bisa disederhanakan, misalkan hasilnya akar 16, ya kita harus cari akar 16 itu berapa. Oh, akar 16 itu 4, berarti hasilnya 4. Akarnya 9, berarti hasilnya 3. Ya, tapi kalau tidak bisa kita cari akarnya, berarti itu sudah hasilnya. Ya. Kemudian contoh berikutnya itu tentang perkalian titik dan perkalian silang ya. Nanti kamu bisa lihat di PPT-nya Bumti ya, PowerPoint-nya Bumti ya, karena ini tidak bisa Ibu terangkan, harus kalian lihat. Ya, demikian tadi materi tentang vektor. Ibu masih membahas yang masih singkat dulu ya. Masih belum sampai diperjelas sampai materi berikutnya. Nah, tadi kita belajar apa aja? Ya, pengertian dari skalar, pengertian dari vektor. Skalar, contoh skalar. Apa tadi? Ada suhu, ada waktu, ya. Kemudian contoh dari vektor. Apa tadi? Ada gaya, ada kecepatan, ada percepatan, ya. Kemudian kita juga belajar tentang menulis vektor, ya, menulis vektor, kemudian menulis panjang atau besar vektor beserta cara menghitungnya seperti apa. Kemudian kita juga belajar tentang apa tadi? Operasi vektor ya. Ada penjumlahan, ada selisih, juga ada perkalian. Perkaliannya juga ada 2. Perkalian skalar dengan vektor, perkalian vektor dengan vektor. Nah, vektor dengan vektor ada 2 lagi. Yang pertama tadi apa? Perkalian dot produk ya, yang disimbolkan dengan ya titik hitam besar. Membacanya A dot B. Nah, kemudian perkalian kedua, perkalian skalar, simbolnya seperti biasa,
tanda silang ya, tanda kali seperti biasa. Membacanya berarti A cross B ya. Kalau yang tadi yang titik A dot B. Kalau yang silang membacanya A cross B ya. Terima kasih untuk aktivitas kalian, menemani ibu, kalian menyimak ibu. Silakan dicatat hal-hal yang penting yang sudah kalian simak dalam video pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan boleh kirim via web boleh, atau konsultasi silakan WA boleh ke ibu ya. Banyak kesalahan dari ibu, mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat walaupun dalam pembelajaran jarak jauh ya. Kalian tetap semangat untuk memperdalam materi-materinya ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.